Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla silla wa salla au adlima wa dhalama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita bisa melanjutkan kajian kitab Hadis Sahabah. Kita pagi hari ini akan membahas tentang infak dan wakaf seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nah, siapa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Hakim bin Hizam itu nama lengkapnya adalah Hakim Ibnu Hizam Ibn Khuwailid Ibn Asad Ibn Al-Uzza Ibn Qusay Al-Qurshi Al-Asadi. Jadi beliau ini adalah salah seorang bangsawan keturunan Quraisy dan merupakan keponakan. Jadi di sini disebutkan beliau itu adalah keponakan dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tentang seorang Hakim bin Hizam. Dan beliau ini, Masya Allah, di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, beliau sangat dikenal sebagai sahabat yang infaknya dan wakafnya luar biasa. Nah, inilah seorang sahabat yang menjadi masal, menjadi contoh. Bahkan kemudian sering namanya disebut karena saking melekatnya predikat bahwa beliau adalah orang yang ahli infak. Nanti kita akan sampaikan atau jelaskan bagaimana seorang Hakim bin Hizam ini kemudian mempunyai predikat atau mempunyai karakter seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada satu riwayat yang disebutkan di sini oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Yusuf Al-Kandahlawi. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga untuk guru-guru kita semua, untuk kita yang hadir di majelis ini. Dan tentu tidak lupa kita doakan semoga proses pembangunan masjid yang sedang kita laksanakan ini untuk penyempurnaan apa yang sudah kita mulai, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Infaqu Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu. Jadi infaknya Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu. Infaquhu radhiyallahu anhu ala man yakhruju fi sabilillah. Jadi infak beliau untuk orang yang atau kepada orang yang keluar di jalan Allah, untuk orang yang berjihad. Ya, jadi konteksnya di sini man yakhruju fi sabilillah adalah untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Akhraj At-Tabrani an Abi Hazim. At-Tabrani, Imam At-Tabrani telah mengeluarkan riwayat dari Abi Hazim. Qala, berkata beliau, maka nabil Madinati ahadun. Kata beliau, tidak ada di Madinah seorang pun sami'na bihi yang kami dengarkan tentang orang itu, karena aksara himlan, adalah orang yang paling banyak himlan. Himlan di sini maksudnya, jadi beliau itu punya tunggangan.
yang tunggangannya itu kemudian disediakan khidmatnya, jasanya untuk melayani. Jadi misalnya kalau kita di sini punya mobil, jadi kalau kita umpamakan hewan tunggangan pada masa itu seperti kendaraan, maka beliau ini adalah orang yang paling banyak menyediakan jasa. Bukan disewakan, bukan. Jadi bukan menyediakan jasa persewaan mobil tadi atau kendaraan tadi, tapi beliau menyediakan jasa mobil atau kendaraannya tadi itu, tunggangannya tadi itu untuk diberikan gratis kepada siapa? Kepada orang yang berjaya di jalan Allah. Nah, kita tahu Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah. Zaman dulu itu kan perang itu jaraknya jauh. Ya, perang itu kan jaraknya jauh, bukan jaraknya pendek. Dan bahkan kalau kita perhatikan pada saat perang Badar itu jumlah tunggangan yang dimiliki kaum muslimin yang dibawa dari Madinah ke Badar itu kan bisa kita hitung dengan hitungan jari. Saking sedikitnya mereka yang punya itu. Nah, tunggangan yang sedikit itu disediakan oleh mereka-mereka yang memang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ada kalanya orang itu memang mewakafkan tunggangannya tadi. Jadi tunggangan itu tidak dijual. Ya, kalau sekarang misalnya mobil lah ya diwakafkan untuk personal misalnya gitu kayak misalnya kita di masjid ini misalnya. Jadi ada orang mewakafkan mobil untuk personal. Jadi jasa dari tunggangannya tadi itu adalah membawa orang untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi jasanya itu membawa orang untuk berjihad di jalan Allah. Itu jasanya. Itu namanya himlat. Jadi menyediakan punggung tunggangannya tadi itu untuk membawa, untuk bisa mengangkut orang, bisa mengangkut barangnya. Karena kita tahu orang perang itu kan butuh logistik. Ya kan, butuh logistik. Ya makanan, ya bisa macam-macam gitu. Kalau mungkin senjata saja, kalau pedang mungkin bisa dipegang atau mungkin bisa di ikatkan gitu ya, diikat pinggang mereka. Tapi kalau yang lain kan agak susah. Nah di situ mereka membutuhkan tunggangan atau peralatan yang mereka gunakan untuk mengangkut tadi. Nah Hakim bin Hizam ini adalah sahabat yang paling banyak menyediakan tunggangannya tadi itu untuk kebutuhan jihad. Nah, ini jasa yang beliau siapkan, jasa yang beliau sediakan. Makanya di sini disebutkan kana aksaru himlan fi sabilillah. Jadi kata Abi Hazim ini, aku tidak melihat, aku tidak pernah mendengar orang yang paling banyak menyediakan jasa, ya, jasa yaitu untuk mengangkut orang dan barang fi sabilillah di jalan Allah min Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, ketimbang Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nah, di sini kemudian diceritakan qala beliau Abi Hazim menceritakan laqad qadima Arabiyan, ada dua orang Badui. Ada dua orang Badui, keduanya itu datang Al-Madinata di Madinah. Yas'alani, kemudian dua orang itu bertanya, man yahmilu fi sabilillah? Siapa yang bisa yahmilu fi sabilillah? Maksudnya menyediakan jasa atau mengangkut, membawa ya ke jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah tadi. Maka fadullah, maka keduanya kemudian ditunjuk siapa sahabat yang biasanya menyediakan jasa untuk itu. Maka dua orang Badui ini ditunjukkan kepada siapa? Ala Hakim ibn Hizam. Ditunjukkan kepada sosok sahabat Rasulullah yang tak lain adalah masih merupakan keponakan Rasulullah dari Bunda Khadijah binti Khuwailid, yaitu Hakim bin Hizam. Fatayahu, maka kemudian keduanya mendatangi Hakim bin Hizam. Si ahlihi, ketika itu Hakim bin Hizam ada di tengah-tengah keluarganya. Fasa'alahuma, lalu kemudian Hakim bin Hizam itu bertanya kepada keduanya, ma yuridani, tentang apa yang menjadi hajat mereka, apa yang mereka inginkan. Fa'akhbarahum, maka kemudian keduanya memberitahukan, kami butuh jasa untuk mengangkut, untuk untuk dinaiki, ya, untuk ditunggangi dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di situ disebutkan fakhbarahu ma yuridani. Keduanya kemudian memberitahu apa yang beliau inginkan. Apa yang beliau maksudkan itu. Faqala, maka kemudian Hakim bin Hizam mengatakan lahuma kepada keduanya, la ta'jala. Sebentar. Kamu jangan terburu-buru dulu. Hatta akhruja ilaikuma. Kenapa beliau mengatakan la ta'jala? Boleh jadi orang itu memang terburu-buru, ya, mungkin dia karena pengen cepat dan sebagainya. Lalu kemudian dia kalau nggak dapat di sini atau nggak dapat jawaban di sini, mungkin akan cari tempat yang lain. Nah, kemudian Hakim bin Hizam mengatakan la ta'jala. Sebentar. Ya, kadang-kadang digunakan kalimat ala rislika, ya, atau ala rislikum. Ya, sebentar. Pelan-pelan, sabar dulu. Ya. Nah, ini yang beliau sampaikan, la ta'jala. Sebentar. Hatta akhruja ilaikum. Sehingga aku akan mengeluarkan untuk kalian berdua. Wa kana hakimun yalbasu siyaban yu'ta biha min Misra. Nah, ketika itu hakim sedang memakai baju yang baju itu yu'ta biha, ya, min Misra, baju itu dibawa atau didatangkan dari Mesir. Ka'annaha as-sibaku thamanu arba'atu tarahim. Jadi baju itu adalah baju tenunan atau baju pintalan, ya. Nah, kemudian Asy-Syarih yang mensyarah kitab ini menyebutkan disebut as-sibaku itu karena bukan karena pintalannya, bukan karena apa tenunannya itu, tetapi karena halus. Jadi baju yang dipakai oleh hakim ini baju halus. Samanu arba'atu darahim, harganya ketika itu 4 dirham. Kemudian wa ya'khudhu asan biyadihi, beliau kemudian mengambil tongkat dari tangan, di tangannya itu. Nah, wa yakhruju ma'a ghulamain lahu, kemudian beliau keluar, ya, dengan membawa dua budak, ya, dua anak laki-laki, ya. Wa kullama marra bi kunasatin, kemudian ketika dia marra bi kunasa. Kunasa itu sapu, jadi sapu lidi itu yang diikat, ya. Au kumamatin, ya, atau lap, ya. Kemudian fara'a fiha khirqatan tasrufu fi jazil ibil. Beliau di situ kemudian melihat ada perangkat atau alat yang biasanya digunakan untuk perangkat atau peralatan unta tadi, allati yuhmalu 'alaiha, yang biasanya digunakan untuk apa? Membawa orang, membawa barang fi sabilillah jalla Allah. Kemudian akhirnya akhadha, beliau itu mengambil bitarfi asahu. Jadi kan tongkat tadi itu kan ada ujungnya, ya. Jadi beliau cutik gitu. Jadi pakai ujung tongkatnya itu. Fanafadhaha tsumma qala li ghulamihi. Kemudian beliau ambil itu, lalu kemudian beliau katakan pada kedua anak laki-laki tadi itu, "Amsika, kamu pegang. Ya, kamu pegang bisil antikuma, barang, ya, kamu berdua fi jihazikum." Ya. Jadi beliau minta kepada keduanya untuk menyiapkan dengan perabot atau peralatan tadi itu digunakan untuk unta yang tadi atau untuk tunggangan yang mau dipersiapkan kepada dua orang Arabi tadi, dua orang Badui tadi yang datang kepada hakim untuk minta jasa pengangkutan tadi itu, ya. Faqala Arabiyani, maka dua orang Badui itu mengatakan ahadum li sahibihi, salah satunya kepada yang lain. Mereka batin atau mereka ngobrol lah di antara mereka. Wa yasna'u dzalika, ya, ketika Hakim bin Hizam itu melakukan perkara tadi, ya. Wa yahad, celakalah kamu. Ini sebenarnya bisa kadang-kadang guru, tapi gurunya itu dengan bahasa begitu, meskipun kadang-kadang wahad itu dalam bahasa Arab juga digunakan untuk umpatan sebenarnya, ya. Nah, di sini beliau mengatakan unjubina fa wallahi ma inda hada illa laqatul fasl, ya. Jadi beliau minta supaya udahlah, biarkanlah kami atau serahkanlah kepada kami, wallahi, demi Allah, ma inda hada, ya,
Tidak ada pada itu illa laqatul qasya. Laqat itu adalah barang temuan. Karena memang tadi kan diambil, mungkin beliau menemukan itu di gudangnya atau di tempatnya. Faqala lahu sahibu, lalu dia mengatakan kepada temannya yang lain, wahai celaka, kamu la ta'jal hatta nandur. Kamu jangan tergesa-gesa dulu memvonis dia. Kenapa? Mungkin ya, dia karena melihat hakim tadi itu ngambil ada perangkat atau perabot atau peralatan yang ada di gudangnya, ada di itu untuk orang Badui tadi, lalu satunya itu berkomentar, memberikan komentar, saling ngomong di antara mereka. Ini kok kita kayaknya apa namanya, karena melihat, makanya di situ disebutkan laqatul qasya itu sebenarnya barang rongsokan atau barang temuan lah, barang apa yang nggak dipakai, memang dipakai di situ, disimpan di situ, lalu kemudian itu yang dipakai untuk menyiapkan mereka. Kata temannya ini, kamu jangan komentar dulu ya, kita lihat saja katanya. Wahai ya, kamu jangan komentar dulu. La ta'jal hatta nandur. Ya, kamu jangan terburu-buru, kita lihat aja dulu. Fa kharaja bihima ila suqi, kemudian ternyata Hakim bin Hizam itu membawa keduanya ya ila suqi, ya ini budak atau anak kecil, dua anak tadi itu yang disuruh membawa barangnya tadi itu dengan perabotan, dengan perlengkapannya tadi itu, terus pergi ke pasar. Fa nadhar ila naqataini. Sementara dua orang Badui tadi itu sudah terlanjur suudan kan. Dia sudah terlanjur suudan, dikira dia ya mungkin lah kalau kita butuh, kita mau kemana, mau pinjam mobil, kebetulan mungkin ada yang punya mobil itu, ya mungkin ada yang kelihatan di situ mobilnya bukan mobil bagus misalnya gitu. Tapi orang yang dipinjam ini, orang Badui ini sudah terlanjur suudan dulu. Jadi ngobrol di antara mereka itu mengatakan, bahwa ini kita kayaknya apa namanya, diberi barang rongsokan lah kira-kira. Lalu yang satu mengatakan, jangan komentar, kita lihat aja. Ternyata apa yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam ini nggak seperti yang mereka persepsikan tadi. Ya, tidak seperti yang mereka persepsikan itu. Nah, maka kemudian Hakim bin Hizam ini berangkat ke pasar. Fanadhara ila naqataini jalilataini saminataini khalifataini. Beliau itu melihat ada dua unta yang jalilataini, unta yang maksudnya bukan unta yang biasa ya, tapi unta yang kelihatan besar, gemuk gitu ya. Kemudian khalifatani itu di dalam syarahnya itu disebutkan ya, unta itu apa namanya, sedang bunting ya. Fabta'ahuma wabta'ajihazahuma. Jadi hakim itu membeli ya, membeli keduanya, kemudian perabotannya tadi itu di apa namanya, dijual. Jadi istilah entah itu tukar ya, ditukar atau dijual untuk mendapatkan tadi. Sumakala li ulama, kemudian beliau mengatakan pada dua anak yang tadi ikut kepada beliau ke pasar tadi, yang diminta ke pasar membawa barang-barang yang dia miliki tadi itu. Rumah bihadil khirat mayan bagi lahu al-murammatu min jazi. Kamu apa namanya, maksudnya disuruh melepaskan ya. Summa akrahuma ta'aman wa burran wa badakan wa atahuma nafaqatan summa atahuma an-nafaqatain. Nah, yang hebatnya ini apa? Beliau itu kemudian membekali dua orang Badui yang datang tadi itu dengan makanan, dengan gandum, dengan semuanya lah gitu. Nah, dibekalkan kepada mereka ini dengan seperangkat tadi, dua unta yang baru dibeli tadi. Coba. Dan unta yang dibeli tadi itu bukan unta yang kepeng, di situ disebutkan jalilatain, unta yang kelihatan gagah, unta yang kelihatan gemuk, ya bukan unta yang kurus, ya. Nah, bahkan di situ disebutkan khalifatain, unta itu sebenarnya sedang bunting juga, karena kelihatan dari gemuknya itu ada, ya apa namanya, unta tadi itu ada isinya gitu. Nah, di sini pelajarannya menarik, ya. Beliau mengatakan apa? Qala yaqulu ahadum li sahibi. Kemudian seorang di antara mereka itu mengatakan pada yang lain, wallahi demi Allah, ma ra'aitu min laqiti qasa'in khairan min al-yawm. Ya. Aku tidak menemukan orang yang lakit itu kan orang yang dari kata lukoto. Lukoto itu barang temuan tadi. Lakit itu berarti orang yang menemukan.
Jadi kalau bahasa kasarannya itu, saya tidak mendapati orang yang ya apa namanya ngambil rongsokan dalam tanda petik tadi itu lebih baik daripada hari ini. Maksudnya ini kan hakim itu punya barang-barang di rumahnya tadi, ya, yang orang ketika melihat awalnya itu kan persepsinya sudah negatif. Dikira ketika orang ini butuh tunggangan atau butuh tumpangan atau butuh himlan tadi itu, dia akan mendapatkan yang jelek itu. Ternyata pikiran Hakim bin Hizam itu enggak begitu. Enggak negatif seperti yang dipikirkan oleh orang Badui tadi. Asal saja tidak. Hakim bin Hizam ini justru berpikir barang-barang yang enggak manfaatnya tadi itu kurang itu, bagaimana kemudian ini dijual di pasar untuk mendapatkan yang lebih baik, lalu yang lebih baik inilah yang kemudian dikasihkan. Kepada siapa? Kepada orang Badui tadi. Jadi Hakim bin Hizam itu berpikirnya, ya ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi beliau itu ketika berinfak di jalan Allah, beliau tidak mau infak yang biasa-biasa. Beliau tidak mau infak yang istilahnya itu barang yang dalam tanda petik tadi itu rongsokan. Beliau usahakan bagaimana itu kemudian dijual, ya, dirupakan uang, kemudian dibelikan tadi, dibelikan apa? Unta tadi, ya, dengan harga yang masya Allah, ya. Lalu kemudian yang terbaik itu yang kemudian diberikan kepada orang Badui tadi. Padahal kalau kita pikir ya, apa coba hubungan antara Hakim bin Hizam dengan orang Badui? Kalau bukan karena motivasi infak di jalan Allah, ya, infak untuk fisabilillah, apa coba yang dicari oleh Hakim bin Hizam? Kenal tidak? Baru ketemu di situ, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimulakan Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran pertama tentang sosok Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu dikenal sebagai dua sahabat yang masya Allah, ya. Beliau itu salah satu di antara dua sahabat yang dikenal sangat luar biasa infaknya di jalan Allah. Selain yang kita sudah sebutkan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, itu lain. Nah, kenapa Hakim bin Hizam itu mendapatkan predikat tadi? Ternyata beliau itu punya kebiasaan. Nah ini kebiasaan. Apa kebiasaan? Beliau itu setiap hari beliau itu akan berinfak. Nah, ini kebiasaan beliau. Setiap hari beliau itu akan berinfak. Setiap hari beliau itu akan memberikan infak kepada siapapun yang datang ke rumahnya. Saking seringnya setiap hari itu, sehingga kemudian sampai ada satu ungkapan, kalau hari itu tidak ada orang yang datang ke rumahnya untuk minta infak tadi itu, beliau akan katakan ini musibah. Sampai begitu. Ya. Jadi kalau hari itu tidak ada orang yang mengetuk pintunya atau orang yang datang ke rumahnya minta, maka beliau sebut ini musibah. Coba. Orang, ya, sampai melihat kalau ada orang minta itu sebagai sesuatu yang menjadi memberi orang meminta itu sebagai satu kesenangan yang luar biasa. Dan sebaliknya ketika beliau pada hari itu tidak ada orang yang datang ke rumahnya meminta, itu disebut sebagai musibah. Masya Allah. Nah ini yang menjadikan Hakim bin Hizam itu luar biasa. Namanya menjadi masal, menjadi disebut menjadi perumpamaan. Ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena tadi sifatnya, karena karakternya, karena kebiasaannya, ya, sehingga kemudian mengantarkan beliau menjadi orang yang memiliki predikat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan Allah, orang itu kan karakter itu kan dibentuk oleh kebiasaan. Jadi misalnya nih, orang itu kita kenal dengan jujur. Kan nggak mungkin dia sekali jujur lalu kemudian disebut jujur. Kita membutuhkan waktu untuk melakukan pembuktian orang itu jujur
setelah proses yang panjang. Orang itu dikenal al-infak. Tidak mungkin dia sekali infak kemudian disebut sebagai al-infak, gak mungkin. Maka butuh waktu yang panjang untuk melakukan pembuktian. Sehingga dia disebut sebagai al-infak. Nah, itu yang namanya karakter. Ya, karakter. Karakter itu lahir dari pembiasaan. Jadi tidak mungkin Hakim bin Hizam itu mempunyai karakter seperti itu kalau tidak biasa. Nah, ini pelajaran yang penting bagi kita. Jadi kalau kita ingin disebut dengan karakter tadi, maka kita harus membiasakan dengan kebiasaan itu. Misalnya kita mau disebut, ya nggak usah di mata manusia. Kita ingin disebut oleh Allah sebagai, ya misalnya, ubad ahli ibadah. Ya, maka berarti kita harus selalu, nggak mungkin kita ibadah sekali lalu kemudian kita sekali ibadah, nggak mungkin. Kita harus selalu, ya menunjukkan karakter itu, menunjukkan amal itu sehingga itu menjadi karakter kita. Barulah kemudian kita disebut sebagai obat ahli ibadah tadi. Nah, ini contoh ya. Jadi bagaimana pembentukan karakter tadi itu dilakukan dengan proses yang terus menerus. Ya, proses yang terus menerus. Dan ini di dalam proses pendidikan itu sangat mahal. Sangat mahal. Hari ini problem pendidikan kita itu adalah problem dalam pembentukan karakter. Nah, ini problem pendidikan kita. Ya. Nah, pembentukan karakter itu dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan. Ya, dibutuhkan kesungguhan, keseriusan. Sehingga kemudian kita istiqomah di situ. Kalau kita tidak sabar, kita tidak istiqomah, kita tidak. Dan untuk bisa istiqomah dan sabar tadi butuh keikhlasan. Berarti apa? Ikhlas, sabar, istiqomah. Itu yang akan membentuk karakter kita. Tinggal kita punya kebiasaan. Kalau kebiasaan kita baik tadi itu seperti Hakim bin Hizam tadi, infak atau wakaf, ya, atau ibadah misalnya puasa atau sholat atau apalah gitu, kebiasaan positif, maka itu akan menjadi karakter. Nah, tidak ada karakter yang dibentuk tanpa kebiasaan, dan tidak ada kebiasaan yang dibentuk tanpa kesabaran, tanpa kesungguhan, dan tidak ada kesabaran dan kesungguhan dibentuk tanpa keikhlasan. Yang menjadikan orang itu bisa istiqomah melakukan amal itu kan ikhlas. Nah, itulah mengapa ya Al-Fakir pernah sampaikan di majelis ini. Kita waktu masih di masjid sementara waktu itu ketika kita mau mulai bangun masjid ini. Kalimat yang Al-Fakir sampaikan, dan ini pengalaman kita melakukan proyek-proyek besar. Kuncinya itu adalah kebersihan hati, keikhlasan. Kalau kita melakukan amal itu ikhlas, hati kita dibersih, insya Allah kita bisa istiqomah. Tapi kalau kita itu melakukan amal tidak ikhlas, tidak bersih hati kita, nggak akan kita bisa istiqomah. Kita nggak akan bisa sabar. Kenapa? Kita itu kalau melakukan amal pasti akan dinilai oleh orang. Ketika kita tidak ikhlas, amal kita bukan karena Allah, telinga kita itu panas. Orang akan komen begini, begitu, dan pada saat hati kita tidak bersih, hati kita tidak ikhlas, maka kita akan berhenti karena komen negatif. Padahal ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang ketika dia dimaki, dia tidak akan marah, dia tetap jalan. Ketika dia dipuji, dia juga tidak terbang. Dan itulah menjadikan dia istiqomah. Jalan dengan keyakinannya, jalan dengan apa yang menjadi amal solehnya tadi itu. Dia nggak peduli orang lain berkata, yang penting dia lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya. Jadi karakter itu dibentuk karena kebiasaan. Kebiasaan itu dibentuk karena kita punya kesabaran dan kesungguhan. Kesabaran dan kesungguhan itu dibentuk karena keikhlasan. Jadi tidak mungkin orang itu bisa istiqomah kalau orang itu tidak ikhlas. Tidak mungkin. Kita sering ditanya bagaimana caranya supaya istiqomah? Ikhlas. Ikhlas itulah kuncinya istiqomah. Terus bagaimana kalau kita supaya bisa ikhlas? Ikhlas itu kuncinya adalah
kita ini harus selalu menjadikan amal kita itu lillah, fillah, wa billah. Nah, itu rumus. Kita melakukan amal itu semata-mata ini untuk Allah. Fillah karena Allah. Billah kita merasa bisa seperti ini semuanya itu karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Jadi karena itu, kalau lillahnya benar, silahnya benar, billahnya benar, insya Allah jadi. Orang seringkali melakukan amal tidak bisa istiqomah karena lillahnya masalah, billahnya masalah, fillahnya masalah. Nah, kita belajar dari kisah Hakim bin Hizam. Ya, coba bayangkan orang Badui, ya, dan kita tahu Arabi itu memang pendidikannya kurang, adabnya kurang. Ini datang minta tolong, minta bantuan, ya. Orang yang membantu ini berikhtiar, dia masih komen saja. Ya kan, dia masih komen saja. Padahal ini orang datang minta tolong, minta bantuan, mau ditolong itu kan alhamdulillah. Tapi karena mereka ini orang Badui, orang yang adabnya kurang, ya, maunya komen saja. Dan dia tidak tahu jalan pikiran Hakim bin Hizam tadi. Ternyata di luar ekspektasi. Hakim bin Hizam berpikirnya sebagaimana sahabat yang mulia. Mereka ingin memberikan yang terbaik di jalan Allah. Sementara orang tadi mikirnya seperti pikiran mereka. Dan akhirnya ternyata salah kan persepsi negatif mereka tadi. Nah itu kalau diungkapkan, makanya tadi temannya bilang, la ta'jal, kamu jangan terburu-buru memvonis dia. Mandur, kita lihat dulu. Nah ini penting. Jadi orang itu melakukan amal sehebat apapun, termasuk untuk menolong orang tadi, itu nggak akan lepas dari komentar. Ya, nggak akan lepas dari komentar. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i mengatakan, jangankan kita, jangankan saya, kata Imam Syafi'i. Nabi saja melakukan amal dikomentari kok. Jangankan Nabi, Allah saja itu. Ya, Allah saja itu masih mereka komentar, apalagi kita. Coba bayangkan. Jadi nggak ada manusia yang terbebas dari omongan. Tidak ada manusia yang selamat dari omongan. Nah kalau kita melakukan amal itu kemudian kita mendengarkan omongan-omongan tadi, ya nggak jadi amal kita. Nah ini kuncinya keikhlasan. Ya, ini kuncinya keikhlasan. Jadi makanya niat itu penting. Dan Allah itu akan memberikan apa yang kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ada kalimat yang Masya Allah ya. Ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Sesuai dengan kadar niat kita, begitulah nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Ya. Kita dulu membangun masjid ini kan, Masya Allah ya. Tapi sekarang Allah memberikan ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Sesuai dengan niat kita, maka begitulah kita akan diberikan oleh Allah. Ya. Ketika kita punya mimpi besar, nah ini juga penting, Bapak Ibu dan saya sekalian. Jadi kita itu hidup itu harus punya mimpi besar. Kita harus punya mimpi besar, karena kita tidak tahu. Kalau kita mimpinya mimpi kecil, mimpinya mimpi besar, kita akan diberi sesuai dengan mimpinya. Tapi kalau mimpinya besar, kita akan diberi dengan mimpi besar. Nah, itu ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Ya. Nah, ada banyak kisah dalam hidup kita. Ya, ketika kita punya mimpi besar, Allah akan beri sesuai dengan kadar mimpi kita. Al-Fakir punya pengalaman bagaimana membangun pesantren ya, dengan mimpi besar. Kita punya kerjasama dengan Al-Azhar, kita membangun pesantren dengan global class ya dan sebagainya. Itu mimpi besar. Karena mimpinya besar, Allah akan beri sesuai dengan mimpinya. Ala qadrin nawaya tu'tal ataya. Caranya bagaimana? Allah datangkan. Allah datangkan. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Ini pelajaran-pelajaran hidup yang kita bisa dapatkan dari kisah-kisah tadi. Apa yang terjadi kemudian? Jalan itu dibuka oleh Allah. Allah memberikan sesuai dengan kadarnya. Nah, kita juga sama. Makanya kita ini jangan dibatasi.
oleh keterbatasan kita, lalu kemudian itu membuat kita tidak boleh punya mimpi. Ini salah. Orang mukmin itu berpikirnya kebalik. Dia punya mimpi dulu. Ya, doa itu awalnya tidak nyata yang kita minta, ya kan? Apa yang kita minta dalam doa itu awalnya tidak nyata, tapi kemudian menjadi nyata. Artinya apa? Allah mewujudkan mimpi kita. Oleh karena itu kalau kita berdoa, berdoalah yang tinggi. Itu kata Rasulullah. Ya, kalau kamu mau minta surga, mintalah surga, jangan minta surga yang apa namanya? Yang rendah-rendah, yang minta yang paling tinggi. Surga Firdaus kata Nabi. Itu apa? Mimpi. Jadi kalau kita pengen itu mimpi yang paling tinggi, nggak apa-apa. Nanti Allah yang akan ijabah. Gitu. Coba bayangkan ketika kita membangun masjid ini. Ya kan? Itu kan bermula dari mimpi. Tapi dalam perjalanannya kan kita sempat maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kemudian kita yakinkan. Nggak apa-apa, kita punya mimpi karena kita punya Allah. Allah yang akan wujudkan mimpi kita. Ini penting. Itulah yang harus kita tanamkan. Kalau kita berpikirnya kebalik tadi, ya sudahlah, kita ini kan orang miskin, kita ini kan nggak punya, kita ini begini, ya sudah. Akhirnya kita nggak bisa apa-apa karena nggak punya mimpi. Tapi orang beriman itu karena punya keyakinan kepada yang gaib. Dan yang gaib itu ada di tangan Allah. Dan Allah itu mendengarkan. Ya. Jadi misalnya, ini kisahnya seperti Sudes. Sudes itu ibunya punya mimpi dia menjadi imam Masjidil Haram. Ya kan? Karena mimpinya menjadi imam Masjidil Haram, jadi ini contoh. Ya, ini contoh. Nah, jadi itulah gambaran tentang bagaimana kita ketika kita bicara dalam konteks bagaimana kita memberikan tadi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita membangun sesuatu tadi. Semua itu dimulai dari sana. Makanya kalimat yang Al-Fakir sampaikan, ala qadrin nawaya tu'tal apa. Sesuai dengan kadar niat, disitulah kita nanti akan diberi. Nah, ketika kita ingin memberikan yang terbaik, nanti Allah akan beri yang. Dan itulah yang nanti akan membentuk kesungguhan kita, keistiqomahan kita, kesabaran kita, ya, sampai kemudian menjadi karakter. Dan ketika itu menjadi karakter, itu akan melekat di dalam diri kita. Nah, ini penting. Semua dimulai dari keimanan kita, keyakinan. Nah, ini kisah tentang Hakim bin Hizam tadi yang bisa kita ambil pelajaran. Ya. Nah, jadi intinya mulai dari situ. Kemudian di dalam riwayat berikutnya ini beliau sebutkan satu lagi riwayat yang terakhir, waqfu radallahu anhu daran lahu fi sabilillah wal masakin wal riqab. Ini wakafnya Hakim bin Hizam radallahu anhu, rumah yang beliau miliki diwakafkan di jalan Allah untuk orang-orang miskin dan untuk riqab, untuk apa namanya? Membebaskan para budak. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, wa akhraja at-Tabrani an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu ba'a daran lahu min Muawiyah. Jadi beliau itu apa namanya? Menjual rumah yang beliau miliki dari Muawiyah radhiyallahu anhu bisittina alfan dengan 60 ya ribu. Entah 60.000 dinar atau dirham, di sini tidak disebutkan. Faqalu, mereka mengatakan ghabanaka wallahi Muawiyah. Katanya, demi Allah katanya. Ya, Muawiyah menipumu katanya. Orang-orang komentar begitu. Kamu ditipu Muawiyah kamu. Ya, kenapa kamu jual rumahmu ya seharga segitu? Faqala wallahi, demi Allah kata Hakim bin Hizam, ma akhadtuha fil jahiliyah. Aku tidak mengambilnya pada zaman jahiliyah illa fi zikri khamrin katanya. Jadi zikri khamrin itu wadah. Jadi dulu pada zaman jahiliyah aku itu tidak pernah menggunakan rumah itu. Jadi rumah itu dipakai ya zaman jahiliyah ya. Nah, ini juga pemahaman yang kita miliki. Orang zaman jahiliyah menggunakan tempat tadi rumah atau apapun, ya tentu digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatannya orang jahiliyah. Ketika zaman Islam, ya tentu saja digunakan untuk kepentingan Islam.
Ini makanya kata Nabi di dalam riwayat sebelumnya kita sudah pernah sampaikan, fa ni'mal malu lirajulis saleh. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang di tangan orang soleh. Harta itu sebanyak apapun, sehebat apapun, semegah apapun, ya. Tapi kalau harta itu dipegang oleh orang kafir, orang dolim, orang fasik, ya tentu akan mereka gunakan untuk melakukan perkara yang kufur, perkara yang dolim, perkara yang fasik, akan begitu. Karena yang megang harta itu, yang punya harta itu, yang manfaatkan harta itu adalah orang kafir, orang fasik, orang dolim. Tapi kalau harta itu di tangan orang soleh, maka harta itu akan digunakan untuk sesuatu, ya, untuk sesuatu yang baik. Ya, coba. Ini sedikit kisah ya. Nah, ini gambaran, misalnya contoh. Coba bayangkan Bapak-Ibu sekalian ya. Mereka yang wakaf untuk masjid ini, ketika mereka datang ke masjid ini, kira-kira apa perasaan mereka? Mereka akan terharu, mereka akan menangis. Ya kan? Melihat harta yang mereka wakafkan jadi masjid seperti ini. Kemudian dipakai untuk sholat. Nah, ini contoh fani malu lirojulis soleh, kata Nabi. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta ketika harta itu di tangan orang soleh. Kemarin ini cerita juga di pesantren. Ada orang datang dari Ciledug ke Ma'had. Dan dia ini salah seorang wakif. Datang ke situ, kemudian melihat, karena selama wakaf nggak pernah melihat seperti apa pesantren. Begitu melihat pesantren megah seperti itu, nangis. Ya. Dia merasakan, Masya Allah. Harta yang diberikan itu ada wujudnya dan itu digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan mengurus agama Allah dan berkhidmat padanya. Nah, ini yang disebutkan tadi itu fani'mal malu lirajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu ketika harta itu di tangan orang soleh. Ya, makanya nggak usah khawatir. Ketika kita ini ngurus urusannya Allah, kita nggak usah khawatir karena Allah yang nanti akan menggerakkan. Allah yang akan menggerakkan. Ya, tinggal persoalannya kenapa ada orang percaya dan ada orang tidak percaya. Ya. Nah, dalam konteks ini itu ada dua hal yang harus kita. Pertama adalah ta'aluk kita kepada Allah, dan yang kedua, ya ini kaitannya dengan integritas. Integritas ini sifatnya manusiawi, artinya sesuatu yang manusia itu bisa lakukan. Nah, hubungan kita dengan Allah inilah yang harus kita kuat. Ya, kita masih ingat ketika kita mengawali membangun masjid ini, kita sampaikan, kuatkan, ya, kita mengetuk pintunya Allah Subhanahu. Karena ketika kita kuat mengetuk pintunya Allah, nanti Allah akan menggerakkan hati-hati yang mungkin selama ini nggak terbayang oleh kita. Ketika Allah sudah yang menggenggam hati tadi itu kemudian menggerakkan hati mereka. Allah yang bekerja. Pada saat Allah yang bekerja, siapa yang bisa menghalangi? Ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Di dalam kitab Rawdatul Muhibbin itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan satu hadis, dan hadis ini yang betul-betul Al-Fakir jadikan pegangan. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan hembuskan cintanya ke dalam hati hambanya itu untuk mencintai kita. Jadi kita jangan mencari cintanya hamba, tapi carilah cintanya Allah. Nanti hamba itu akan mencintai kita karena Allah yang menggerakkan hati kita. Jangan dibalik. Kalau kita ingin dicintai manusia, kemudian kita mencari hati mereka, kemudian kita menjilat mereka, kemudian kita ingin supaya mereka baik pada kita, jangan, kebalik itu. Nanti nggak akan pernah, kita yang ada kecewa, capek kita. Tapi kalau kita ingin mendapatkan cintanya mereka, cintailah Allah, nanti Allah akan beratkan hati-hati mereka. Itu resepnya. Ya, itu hadis Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Rawdatul Muhibbin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Nah, oleh karena itu, ini juga pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari riwayat tadi. Jadi, hakim ya bin Hizam ini kemudian menjadikan rumah yang dulu di zaman jahiliyah mungkin rumah itu dipakai ya namanya orang jahiliyah untuk perbuatan-perbuatan jahiliyah tadi, untuk tempat khomer macam-macam tadi. Lalu kemudian beliau katakan, kamu ini ditipu Muawiyah rumah. Beliau nggak mau dengar orang ngomong seperti itu. Yang beliau tahu bahwa rumah ini, aset ini, saat ini aku wakafkan untuk apa? Fisabilillah. Diwakafkan untuk apa? Lil masakin. Diwakafkan untuk apa? Untuk rikob tadi itu, membebaskan. Masya Allah. Nggak peduli lagi dulu aset itu berapa nilai. Ini orang yang kalau dia sudah berbisnis dengan Allah SWT. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Coba bayangkan. Sesungguhnya Allah itu sudah membeli dari orang mukmin. Apa yang Allah beli dari orang mukmin? Anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi'anna lahum, bahwa Allah akan bayar mereka. Dengan apa bayarannya? Jannah. Coba Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Kalau kita ini sudah transaksi dengan Allah, kita sudah menjual diri mereka kepada Allah, diri kita kepada Allah, kita sudah menjual harta kita kepada Allah, kita sudah menjual waktu kita kepada Allah, kita sudah menjual semuanya kepada Allah. Nah, itu tadi yang Allah katakan, bi annalahumul jannah. Allah bayar apa yang kita berikan. Jadi kalau Bapak berkhidmat di masjid, memberikan tenaganya, memberikan waktunya, nggak dapat bayaran, jangan khawatir. Bayaran yang paling mahal itu adalah bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita itu tidak hanya bicara materi dalam Islam. Kalau orang kapitalis kan berapa memang gaji saya. Padahal kalau digaji berapapun nggak cukup. Nggak cukup. Tapi Islam itu punya yang namanya al-hajar ruhiyah, kebutuhan ruh. Ya. Dan kadang-kadang kita itu dengan hajar ruhiyah tadi, semua itu menjadi nggak penting. Semua menjadi tidak penting. Bahwa kita butuh materi, iya, tetapi itu entah nomor berapa. Kenapa? Karena kita ini transaksinya dengan Allah. Itulah yang menjadi mindset para sahabat Rasulullah SAW. Nggak dibayar, nggak di ini, nggak di itu, dia sanggup memberikan. Ya, kenapa? Karena yang dia cari itu bi annalahumul jannah. Mereka mendapatkan bayaran dari Allah berupa surga. Dan surga nggak bisa kita nilai. Wong, ya, kalau di akhirat itu kata Rasulullah SAW, ya, nikmat di dunia itu sehebat apapun, itu kalau dibanding itu hanya seperti satu sayapnya lalat, ya, di mata Allah SWT. Nggak ada arti. Lah kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu bayaran berupa jannah. Makanya ketika kita sudah paham bahwa yang kita dapatkan itu adalah bi annalahumul jannah, karena pada dasarnya hidup ini bagi kita ini hanya destinasi sementara saja. Kita akan tinggalkan semuanya. Yang penting bagaimana kita punya aset di sisi Allah. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi karena itu kata Nabi, ketika ada orang wakaf, ada orang infak di jalan Allah, Rasulullah katakan apa? Hada malur rabih, hada malur rabih. Ini adalah harta yang menguntungkan. Hada malur rabih, hada malur rabih. Ya. Nah, inilah mental para sahabat tadi itu. Jadi karena itu ketika disebutkan ya bahwa beliau mengatakan ada mereka yang mengatakan kamu ini ditipu, ini itu macam-macam tadi dalam kisah Hakim bin Hizam tadi itu, lihat cerita. Dulu ini zaman jahiliyah itu tak pakai untuk nyimpen homer. Loh sekarang kita infakkan, kata beliau, ushidukum, katanya. Aku persaksikan pada kalian annaha fisabilillah. Sekarang rumah ini, tempat ini digunakan di jalan Allah, wal masakin, untuk orang-orang miskin, warriqab, untuk ya, untuk para budak, itu membebaskan para budak. Fa'ayyun al-maghbun, lalu siapa di antara kita yang ditipu? Siapa? Saya ketipu. Maaf saja. Bagi saya ini, saya nggak ketipu. Subhanallah. Nah, wa fi riwayatin bina atal. Dalam riwayat yang lain, rumah itu
dibeli oleh Muawiyah tadi itu dengan mi'ati alfin, dengan 100.000. Wallahu a'lam, ya, dalam riwayat. Qala Al-Haythami berkomentar wa Tabrani bi isnadaini ahaduma hasan indah. Jadi Al-Haythami itu memberikan komentar atau berani meriwayatkan hadis itu dengan dua isnad. Salah satunya isnad itu adalah isnad yang hasan. Artinya hadis ini sahih. Riwayat ini sahih. Ya, tentang bagaimana kisah Hakim bin Hizam. Nah, demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah sahabat yang luar biasa Hakim bin Hizam yang tadi sudah digambarkan yang begitu luar biasa, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemuliaan kepada mereka. Ya, kita ini hanya bisa meniru, mungkin tidak 100% sebagaimana mereka, tapi dengan kisah-kisah inspiratif yang tadi digambarkan, semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Ya, dan ketika kita yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada kita, itu yang kemudian menjadikan kita insya Allah bisa istiqamah, ya, menapaki jalan-jalan yang telah dapati oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya, sahabat. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Baik. Apa bedanya infak dan sedekah? Ya. Infak itu di dalam bahasa Arab, infak itu di dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu yang kita keluarkan. Ya, infak itu sesuatu yang kita keluarkan. Itu infak. Sesuatu yang kita belanjakan itu infak. Ini dalam bahasa Arab, ya. Nah, jadi misalnya begini. Kita itu memberikan nafkah kepada keluarga. Itu dalam bahasa Arabnya kita sebut infak. Ya, karena kita mengeluarkan harta untuk nafkah. Nah, nafkah itu adalah apa namanya, harta yang kita belanjakan, itu nafkah. Makanya infak, nafkah itu satu akar kata. Satu akar kata. Nah, infak itu digunakan untuk umum. Cuma kalau di sini kan, kalau di Indonesia ini, makanya jangan pakai persepsi Indonesia. Jadi kita harus kembali kepada persepsi aslinya dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam persepsi Indonesia, infak itu ya infak, maksudnya sedekah. Ya, seperti itu. Nah, jadi coba kita runut dulu dalam bahasa aslinya. Jadi dalam bahasa aslinya infak itu adalah orang memberikan hartanya. Ya, bisa memberikan harta kepada istrinya. Itu infak. Kemudian hartanya tadi disebut nafkah. Memberikan pada anaknya itu infak, dan hartanya disebut nafkah. Nah, infak itu amalnya, nafkah itu adalah hartanya. Ya kan? Jadi infak itu amalnya, dari kata anfaqa yunfiqu, itu amal. Kalau nafkah itu hartanya. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab, infak itu ya anfaqa yunfiqu, infak, anfaqa itu fi'il madhi, yunfiqu itu fi'il mudhari'. Jadi maknanya sudah membelanjakan, sedang membelanjakan. Nah, itu ada makna. Kalau dalam bahasa nahwu itu disebut makna hadas, ada peristiwanya. Gitu. Nah, yang membedakan nanti, ya, yang membedakan antara madhi, ya, yang lalu dengan yang infak tadi. Nah, infak itu kalau dalam ilmu bahasa tadi itu bentuk, kalau bahasa Inggrisnya itu disebut germ. Ya, artinya dia ada makna perbuatan, tapi tidak ada waktu. Kalau fi'il itu ada perbuatan dan ada waktunya. Ini sedikit kita runut kepada makna bahasanya. Tapi di Indonesia kata infak itu diidentikan dengan apa namanya, kayak sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Nah, ini penggunaan di Indonesia. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, mana yang lebih baik, infak atau sedekah? Sedekah itu sendiri itu maknanya khas. Di dalam Islam kata sedekah itu ada dua pengertian. Pertama itu adalah sedekah wajib. Nah, sedekah wajib itu apa? Sedekah wajib itu dalam hal ini bisa
Zakat zakat itu bisa fitrah, bisa zakat mal, itu sedekah wajib. Yang kedua itu adalah sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Itu sedekah. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an kata sedekah, di dalam hadis kata sedekah, itu maknanya dua ini. Bisa wajib, bisa sunnah. Konteksnya terkait dengan ini. Nah, infak tadi itu umum. Ya, infak tadi umum. Jadi kalau misalnya ini ya contoh, kita ngasih misalnya untuk katakanlah fakir miskin, atau misalnya kita ngasih orang atau tetangga kita lah yang kekurangan gitu, itu infak, tapi juga bermakna sodako sunnah. Tapi kalau kita ngasihnya itu dari zakat kita, berarti itu sodako wajib. Infak yang kita keluarkan, karena itu dalam Al-Quran, ya, di situ disebutkan yunfikuna amwalahum, itu maksudnya membelanjakan hartanya, itu bisa untuk sodako wajib, bisa untuk sodako sunnah, bisa untuk infak-infak yang lain. Nah, itu makna yunfikuna. Jadi yunfiku itu artinya umum. Ya, yunfiku itu maksudnya setiap orang itu melakukan amal, mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya, itu disebut yunfikun dalam bahasa Arab. Nah, bisa peruntukannya itu untuk sedekah wajib tadi, misalnya kayak zakat mal, zakat fitrah, ya. Orang yang mengeluarkannya tadi itu disebut yunfikun, kemudian peruntukannya bisa dalam bentuk sedekah wajib, bisa zakat mal, bisa zakat fitrah tadi. Juga bisa sedekah sunnah. Nah, itu yunfikun semuanya dalam bahasa Arab. Menafkah apa namanya? Mengeluarkan, membelanjakan gitu. Nah, jadi karena itu makna sedekah itu lebih spesifik. Ya, makna sedekah itu lebih spesifik. Jadi kalau orang itu maksudnya infak dalam konteks sekarang di Indonesia ini, saya infak itu konteksnya biasanya terkait dengan sedekah sunnah. Nah, ini. Jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya, lalu mana yang utama? Sedekah ataukah infak? Nah, kita lihat dulu karena kita tidak bisa menjelaskan hukum itu hitam putih. Tergantung. Misalnya begini. Kita nih ya punya keluarga yang harus kita nafkahi. Nafkah kita kepada keluarga kita. Misalnya suami punya istri. Nafkah ini namanya nafkah wajib. Kenapa wajib? Kalau ulama menyebutkan bisa berbil hadus. Disebabkan karena mereka kita tahan. Kita ambil mereka dari mertua, kita ambil ya mereka dari mertua kita tahan menjadi istri kita, lalu karena kita tahan maka kita wajib memberi nafkah. Itu namanya nafkah wajib. Bahasa Arabnya kita keluarkan infak, kita belanjakan harta kita untuk menafkahi istri kita. Ini tidak disebut sedekah. Mau sedekah wajib, mau sedekah sunnah, tidak disebut sedekah. Tapi ini disebut infak, tapi nafkah yang wajib. Dalam hal ini pertanyaannya mana yang lebih baik? Ya, itu lebih baik. Karena apa? Karena itu kewajiban kita. Nah, itu konteksnya. Ketika misalnya kita punya saudara nih, saudara perempuan, ya kan? Saudara perempuan, kita juga punya saudara laki-laki. Artinya kalau saudara perempuan ini tidak ada yang menafkahi, ya itu yang disebutkan man yaulu, orang yang punya tanggungan tadi. Mungkin kita punya saudara laki-laki, bukan hanya kita. Lalu ada saudara perempuan yang membutuhkan nafkah. Kita berikan itu, mungkin itu statusnya tidak sampai fardu. Tapi bisa masuk dalam kategori sunnah. Nah, ini termasuk infak yang bentuknya nafkah, tapi nafkahnya tadi tidak wajib. Tapi sifatnya di situ bisa masuk tadi pada wilayah sedekah tatawwu. Dan itu lebih baik karena Pak kurba. Dia kerabat kita. Jadi kalau kita ditanya, mana yang lebih baik saya memberi adik saya perempuan atau saya memberi tetangga saya? Adik perempuan lebih baik. Nah, ini konteksnya. Ya. Nah, di luar itu, misalnya ini ya, kalau misalnya kita bicara dalam konteks infak, tadi secara umum, ini sedekah. Ya, sedekah yang sunnah, misalnya seperti wakaf. Wakaf itu masuk dalam kategori sedekah sunnah. Atau masuk sedekah jariyah, tapi itu sunnah. Ya. Terus kita misalnya ada yang lain ya, yang katakanlah misalnya membutuhkan. Mana yang lebih kita utamakan? Tergantung. Ketika fardu kifayah
bagi orang yang membutuhkan tadi itu sudah ada memenuhi, sehingga kita bisa terbebas dari fardu kifayah untuk membantu dia, maka sedekah sunnah atau berupa zakat, berupa apa namanya, sedekah jariah tadi itu lebih baik, gitu loh. Itu lebih baik. Nah ini contoh. Tapi ketika misalnya kita punya tetangga yang kita punya kewajiban karena ini fardu kifayah, terus belum ada yang menunaikan kecuali kita, maka di situ ya kita memberikan apa namanya, infak atau sedekah sunnah kepada dia tadi itu lebih wajib atau lebih utama ketimbang kita memberikan untuk yang lain. Nah ini Pak gambarannya ya. Jadi hukum itu harus kita lihat apa namanya, konteksnya. Jadi kita tidak bisa langsung membuat perbandingan ini mana yang lebih baik, ini atau kayak ini, tergantung situasi dan kondisinya, karena hukum itu begitu. Ya, hukum itu seperti itu. Begitu mungkin yang bisa apa namanya Fakir sampaikan ya. Baik, Bapak Ibu dan saya sekalian, kita cukupkan ya sampai di sini. Semoga apa yang tadi kita sudah kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.